dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan jemaat Rantau. Penekanan warta Desember 2023 sebagai berikut. Yang pertama, di poin nomor 12, ibadah Natal Lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 11 Desember 2023 jam 9 pagi di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan firman Pendeta Jemaat Rantepao atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut nomor 15, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao. Yang pertama, Saudari Norika Tiku Bungin dengan Saudara Restu Destim dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 jam 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Buntu Kendek, Pangli Selatan. Resepsi dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 jam 12.30 di Rumah Tongkonan Nek Lisa Mendoke, Pangli Selatan. Yang kedua, Shirley Suprapto dengan Simpson Masarang dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 jam 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi dilaksanakan 16 Desember 2023 jam 12.30 di Toraja Prince Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut poin nomor 16, berita duka cita. Telah meninggal dunia. Yang pertama, Saudara Fatra Kareba, cucu dari Nenek Garnis, pada hari Selasa 5 Desember 2023. Jenazah sekarang berada di kelompok pelayanan 5. Yang kedua, Ibu Frederika Panggua, Mama Mika, anak dari Ibu Paulina Sanda Panggua, Nenek Kusma, anggota Jemaat Rantepao, kelompok 2, pada hari Jumat 8 Desember 2023 di Rumah Sakit Wirabuana Palu. Rencana hari Minggu 10 Desember 2023 jenazah akan diberangkatkan dari rumah kediaman Palu ke Rumah Tongkonan Tete Maruang. Yang ketiga, Bapak Yusuf Suling, orang tua dari Bapak Rudi Suling atau mertua dari Ibu Diaken Sari Septiani Tangke, anggota Jemaat Rantepao kelompok 6, pada hari Sabtu 9 Desember 2023 di Rumah Sakit Pelamonia, Makassar. Segenap majelis dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Saudara Fatra Kareba, Ibu Frederika Panggua, dan Bapak Yusuf Suling. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Nomor 17, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Bapak Pendeta Gideon Garoraru, Nenek Tasya, dilaksanakan pada hari Senin 18 Desember 2023
pukul 18 ibadah penghiburan. Yang kedua, hari Selasa 19 Desember jam 11 ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Bapak Pendeta Gideon Garoraru. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Nomor 19, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao pada minggu keempat, tanggal 26 November 2023 sampai tanggal 2 Desember 2023 sebesar 10.716.000. Berikut poin nomor 20, terima kasih yang telah memberikan persembahan berupa material untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao tahap 3. Rinciannya dapat Bapak Ibu baca dalam warta jemaat. Demikian kebutuhan-kebutuhan yang masih dibutuhkan untuk pembangunan gedung pelayanan dapat kita baca sendiri dalam warta jemaat. Poin nomor 23, informasi panitia Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 jemaat Rantepao. Yang pertama, diharapkan warga jemaat Rantepao mulai minggu Advent pertama memasang simbol Natal atau hiasan-hiasan Natal di rumah kediaman masing-masing. Yang kedua, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2023 dan Minggu 1 Januari 2024. Untuk itu, bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor gereja jemaat Rantepao setiap jam kerja. Di poin nomor 25, hari ini Minggu 10 Desember 2023 diadakan pemilihan Majelis Gereja Jemaat Rantepao periode 2024 sampai 2027 dengan komposisi sebagai berikut. Kelompok 1, 9 penatua, 9 diaken, jumlah 18 orang. Kelompok 2, 7 penatua, 6 diaken, totalnya 13. Kelompok pelayanan 3, 8 penatua, 7 diaken, jumlah 15. Kelompok pelayanan 4, 7 penatua, 7 diaken, 4, jumlah 14. Kelompok pelayanan 5, 9 penatua, 9 diaken, jumlah 18 orang. Kelompok pelayanan 6, 6 penatua, 6 diaken, jumlah 12 orang. Kelompok pelayanan 7, 10 penatua, 10 diaken, jumlah 20 orang. Jadi kalau kita memilih nanti, lihat komposisinya berapa yang penatua dan berapa diaken yang dibutuhkan. Kemudian poin nomor 27, berdasarkan keputusan rapat pleno pada hari Jumat 24 November 2023, ditetapkan nama calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 24-2027. Silakan Bapak Ibu melihat dalam warta atau dalam kartu suara nanti. Ya. Informasi tambahan, Ibu Alvita Marimba, saudara dari Ibu Alfiani Marimba atau ipar dari Bapak Adi Thomas Pau, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, pada hari Sabtu 19 Desember di Rumah Sakit Elim Rantepao
jenazah almarhum Alvita Marimba sekarang berada di Balebo, Jemaat Talung Lipu. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ibu Alvita Marimba. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Tambahan warta yang ketiga, ibadah PPGT kelompok pelayanan 2 di rumah saudari Norifka Membaya pada hari Rabu 13 Desember 2023 pukul 17. Pelayan firman Ibu Pendeta Tabita Manggawa dan liturgis Saudara Tenni. Yang berikut, pundi khusus hari ini diperuntukkan kepada tim paduan suara Jemaat Rantepao yang akan mengikuti festival paduan suara ketiga Kabupaten Toraja Utara 2023 pada minggu depan. Mohon dukungan dan doa Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikian penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom, selamat malam sidang jemaat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita berhimpun menghadap Allah. Saudara-saudara, sungguh suatu sukacita kita telah berada pada minggu Advent kedua, yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk memaknai penantian kita kepada Yesus Kristus. Baik penantian untuk merayakan hari kelahirannya maupun penantian untuk menyongsong kedatangannya pada akhir zaman. Minggu ini juga kita bersukacita atas ulang tahun PPGT yang ke-61 yang merupakan wadah bagi generasi muda gereja untuk bersekutu dan bertumbuh bersama dalam iman kepada Yesus Kristus. Besar harapan kita bahwa PPGT semakin disukai Allah dan manusia. Dalam tuntunan tema pertobatan dan kesetiaan, mari kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan "Oh Datanglah Immanuel". Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih Tuhan menyertaimu. Silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bermazmur. Kita akan membaca Mazmur 85 ayat 1 sampai 2 dan ayat 8 sampai 13 secara alternatif, yaitu majelis jemaat akan membaca kalimat yang keluar dan sidang jemaat yang akan membaca kalimat yang masuk ke dalam. Mazmur 85 ayat 1 sampai 2, berikutnya ayat 8 sampai 13. Kita mulai. Doa mohon Israel dipulihkan untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Ayat 8. Perlihatlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihaninya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bersama kita mendengarkan perintah mengasihi.
Sebagaimana firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 19 hingga 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sama, Ia suka memberi, membanggakan diri, tidak mengenal negeri. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Di hadapan Tuhan yang suci kudus, kita datang dengan berlumuran dosa dan penuh kelemahan dan kesalahan. Dengan rendah hati kita terbuka di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, luruskanlah jalan kami yang salah. Luruskanlah hati kami yang bengkok, ya Tuhan. Tegakkanlah jiwa kami yang lunglai, karena beratnya dosa menindih kami. Menjadi beban yang selalu membuat kami tak mampu hidup menikmati rahmat-Mu, Tuhan. Tetapi kami percaya rahmat-Mu lebih kuat dari kuasa dosa. Dan itulah pengharapan kami satu-satunya. Kiranya kuasa Roh Kudus menyadarkan kami menyesali dosa-dosa kami, agar kami tetap setia mengiring Engkau.
Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana sabda Allah Titus pasal 3 ayat 5, 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu ketahuilah, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sidang jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kita sudah siapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari Bapak Ibu kita mendengar firman Tuhan dari Mazmur 85 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kita akan memuji Tuhan, apalah arti ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepadamu. Oleh karena betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Nyata Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Tuhan memberikan berkat-berkat bagi kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus dan membawa persembahan kami di rumah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, sebagian berkat yang ada pada kami yang Tuhan sudah berikan, kami berikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan, agar berbau harum di hadapan Tuhan. Juga yang masih ada dalam kehidupan kami gunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan, agar semuanya kami gunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Kita memuji Tuhan, sekarang beri syukur.
Bersama kita akan berada di sekeliling firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sungguh berbahagia, bersyukur dan bersuka cita sudah diperkenankan Allah berada pada minggu Advent kedua. Untuk kami maknai sebagai penantian kami dalam menghayati dan merenungkan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Dan memaknai sebagai sebuah penantian untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Juga di tengah sukacita kami atas perjalanan organisasi Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang ke-61, yang mana merupakan wadah bagi generasi muda untuk bersaksi, bersekutu dan melayani Engkau lewat pertumbuhan iman mereka kepada Yesus Kristus. Kiranya semakin hari semakin berakar bertumbuh di dalam Kristus. Kami hendak melandasinya dengan firman-Mu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu yang rapuh, lemah dan tak berdaya ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu yang tiada terbatas, penuh rahasia ilahi, untuk kami gali terus-menerus dalam kehidupan kami. Pakai kami sekalian dan bersabdalah, demi Kristus Yesus firman hidup, kami berdoa, kami bersyukur menyambut sabda-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang pertama terambil dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan demikian bunyinya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat.
Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah yang datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Pembacaan kita yang kedua diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15a. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-8 sampai 15a. Firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Amin firman Tuhan. Dengarlah Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.
Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan. Selamat malam dan shalom. Bagaimana suasana hati dalam masa Advent yang kedua ini? Apa yang sudah dipersiapkan? Mandu-mandui. Menunggu kedatangannya. Apa yang dipersiapkan di sini? Sudah banyak aksesoris Natal, kue-kue, minum-minuman, sudah dirancang berapa dos bir, dan sudah banyak binatang berkaki 2, berkaki 4 yang sedang jantungan. Kita sudah berada di Advent kedua yang kita maknai sebagai penantian, khususnya dalam bulan Desember ini merayakan hari kelahirannya. Dan makna yang kedua adalah penantian menyongsong kedatangannya pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sungguh sudah mengerti apa itu Advent. Adventus yakni datang atau yang berarti kedatangan Kristus. Dan kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini luar biasa. Dalam mengutip kitab Perjanjian Lama, Markus memberi indikasi bahwa kedatangan Yesus sudah dinantikan sejak lama. Dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus. Dan juga sudah disampaikan tanda-tanda kedatangannya secara rinci dalam nubuatan itu. Dan dalam bahan utama ini, dalam Injil Markus, kedatangannya ditandai dengan hadirnya seorang pendahulu. Siapakah pendahulu dalam bacaan tadi, bahan utama? Yaitu Yohanes Pembaptis. Apa yang dilakukannya? Seperti kalau kita menyambut pejabat negara, apa yang dipersiapkan? Ada apa namanya itu,
mobil polisi atau motor polisi itu namanya apa lagi? Pemandu-mandu? Forerunner. Iya. Untuk apa itu? Supaya ya, peringatan supaya yang ada di depan segera memberi jalan, ya. Apalagi? Yang jelas bahwa ia mendahului, tetapi bukan itu yang utama. Ya mungkin bisa saja yang mendahului para pejabat negara kalau kita sambut itu yang duluan difoto. Ya, mulai dari situ tukang syuting sudah memasang kameranya. Tetapi bukan mereka lah yang menjadi bintangnya seandainya sinetron. Bukan mereka yang menjadi yang utama. Bukan mereka yang disambut. Bukan mereka yang paling menentukan. Dia hanya atau mereka hanya mempersiapkan jalan. Demikian posisi Yohanes Pembaptis di sini. Bukan dia yang menjadi utama. Ia hanya mempersiapkan jalan bagi siapa? Bagi sang Raja Damai itu. Bagi Yesus. Pertanyaannya bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan itu? Dengan jelas sekali dengan memberitakan pertobatan untuk menerima pengampunan dosa, jelas dalam ayat yang keempat. Dengan pertobatan jalan Mesias dipersiapkan. Dan tugas ini Yohanes lakukan dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh giat, dengan penuh kesetiaan. Dan seruannya menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Itulah yang disimbolkan tentang hal yang mau dirubah. Sebagaimana dalam Yesaya 40 ayat 3 tadi, juga dalam ayat yang ketiga, bahan utama kita. Dikatakan dalam ayat 3 ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Berarti ada yang tidak siap. Ada yang tidak lurus. Dalam bahasa metafora, yaitu ada lembah yang harus ditutup. Ada gunung, ada bukit yang harus diratakan. Ada tanah yang berleku-leku. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak beres, yang harus dibereskan. Ada dosa yang sedang terjadi. Ada kesombongan. Ada sifat hidup berfoya-foya. Ada pesta pora. Dan masih banyak lagi yang sejenisnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita introspeksi diri, mengecek sejauh mana
kondisi kita. Apakah kita sedang berada dalam lembah? Apakah sedang berada dalam ketinggian sebagai gunung bukit yang mesti kita ratakan? Adakah kita sedang berada di tanah yang berlekuk-lekuk? Yang mesti kita luruskan dalam kehidupan ini. Mari kita berefleksi tentang diri kita. Kalau kita melihat pada posisi Yohanes Pembaptis, dia bukan yang utama. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 30 ya, boleh dilihat di situ di Alkitabnya. Bagaimana pengakuan Yohanes di hadapan orang banyak. Bahwa Yesus harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Dan itulah yang mesti kita persaksikan dalam kehidupan kita. Itulah yang terus-menerus kita persiapkan. Dan di manakah Yohanes berseru-seru? Yaitu di padang gurun. Kita sekarang tidak lagi di padang gurun, kita di Toraja Utara. Padang gurun kita adalah seluruh totalitas hidup kita sekarang ini di sini. Di sekeliling kita ada begitu banyak godaan. Ada yang pernah jatuh dalam berbagai godaan? Pencobaan hidup, penderitaan dan lain sebagainya. Kita mengaku sekarang di sini bahwa begitu banyak godaan yang ada di sekeliling kita, seperti gunung tadi, seperti lembah, seperti bukit-bukit yang harus kita ratakan dalam kehidupan kita. Karena disinilah, dalam keadaan kita sekarang inilah kita sedang dicobai. Kita berada di padang gurun. Di mana Tuhan Yesus dicobai? Di padang gurun. Tuhan Yesus dicobai tentang apa? Kekayaan dunia ini, tentang masalah perut, kejayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Disinilah kita mengintrospeksi diri kita berada pada posisi mana. Kiranya kita menempatkan diri seperti Yohanes dalam pembacaan ini, betul-betul mempersiapkan diri, bukan yang utama. Tetapi yang paling utama dan terutama dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus yang akan dimuliakan. Yang sudah datang ke dalam dunia, yang sedang datang ke dalam dunia, dan masih akan datang ke dalam dunia untuk menggenapi. Akan datang sebagai hakim yang adil. Dan kita sekarang mesti seperti pada posisi Yohanes berseru-seru. Mengapa? Karena kita sudah percaya di dalam Dia yang telah datang, yang sedang dan masih akan datang. Lebih berkuasa daripada apa? Daripada segala sesuatu yang wow, yang jitu dalam dunia ini. Kita hanyalah guide. Kita bukan jalan. Kita diberi mandat untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Supaya benar-benar menyadari dirinya
dosa dan kesalahan yang selalu kita buat dalam kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa kita sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Kita dipanggil untuk apa? Seperti Yohanes dalam bacaan ini, berseru-seru. Bukan diam. Tidak selamanya diam itu emas. Ya. Ada saatnya kita harus berbicara, mengatakan ya di atas kebenaran. Dan mengatakan tidak di atas sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak adil. Sesuatu yang tidak pantas. Kalau ada keadaan atau kekuasaan yang semena-mena, di sanalah kita dipanggil untuk berseru-seru. Berseru-seru di sini beda dengan cerewet. Beda dengan asal bunyi, asal bicara. Ya, kita mesti membedakan. Yang penting berseru-seru. Apa-apa bang mau dipokada berseru-seru. Tidak. Berseru-seru tentang kebenaran, keadilan. Dan bertanya kepada diri kita sendiri, kepada siapakah saya menggantungkan diri saya, hidup saya, masa depan saya, keselamatan saya. Apakah kepada aksesoris dunia yang menjanjikan kekayaan, kedudukan, harta benda dan lain sebagainya? Jangan kita bergantung kepada orang-orang yang powerful dalam dunia ini. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi jangan kita menggantungkan diri kepada siapapun dan kepada apapun. Sekarang ini ada istilah keren, hanya bergaul dengan besti-bestinya saja. Tahu besti? Pasti semua tahu besti. Ya. Membuat komunitas-komunitas yang militan. Jangan sampai kita salah kaprah. Jangan sampai kita menjadikan diri kita yang utama, yang inti. Siapa yang sering minum kopi? Ya kalau kopi itu kan, ya memang sekarang sih sudah ada kopi pahit, kopi tok. Tetapi dulu itu ya namanya membuat kopi. Untuk apa buat kopi kalau hanya kopi tok? Kalau membuat kopi pasti ada apanya? Ada air. Ada apanya lagi ibu-ibu? Ada gula. Gula itu bikin apa? Ada juga susu. Ya. Ya mendingan kalau ada susunya. Biasa bilang pesan kopi susu. Ada kopi, ada susu. Berarti dua-duanya utama, kopi dan susu. Kalau hanya kopi tok, sudah tidak dibilang itu ada kopi gula. Adakah bapak ibu pernah atau istri-istri, halo istri-istri, pernah buat kopi gula untuk suami? Tidak ada, yang ada adalah buatkan kopi. Kalau bapaknya bilang, Mam, tolong buatkan kopi, Mami. Ya. Tidak bilang, tolong buatkan kopi. Tolong buatkan kopi gula. Ya, tidak ada kan begitu. Jangan sampai kita begitu dalam kehidupan ini. Jangan sampai dalam persiapan-persiapan Natal ini kita yang menjadi utama. Mari kita memposisikan diri seperti Yohanes. Di sekolah minggu, dia yang tampil semuanya. Di pemuda dia juga. Artinya lintas generasi semuanya, enggak apa-apa. Di PWGT, wow, apalagi dia lagi.
Apalagi kalau diposting di media sosial. Tidak apa-apa memposting itu. Karena tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi jangan buat diri kita yang utama. Kita semua, semuanya kita. Semuanya aku. Aku Ri. Itu semua gunung-gunung yang harus diratakan. Ya, dalam kehidupan kita. Bukit-bukit yang harus diratakan. Kita bulldozer semua itu dalam hati kita. Tahu Bapak Ibu bulldozer? Wah, kalau kami kasihan orang kampung tahu itu karena sering pergi di kampung meratakan jalan. Apalagi kalau jalannya belum bagus, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari dalam kehidupan kita ini di masa Advent, kita sensura morum. Kita sedang berada dalam berbagai godaan-godaan dunia ini yang ada di sekitar kita, tidak jauh. Gunung-gunung itu, bukit-bukit itu, mari kita ratakan. Mari kita sensor dalam kehidupan kita. Di sekeliling kita mengintai begitu banyak kejahatan. Di tengah masyarakat sudah lazim sekali korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya. Seringkali menggunakan posisi dan pengaruh kekuasaan yang ada padanya untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu dan merugikan begitu banyak orang. Dalam keluarga kita, sebagai suami istri, bisa saja terjadi bukit yang terjal, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, penganiayaan, pembunuhan. Ya, bukan hanya pembunuhan fisik tapi juga pembunuhan karakter. Ini bisa saja terjadi. Ketidakseimbangan, ketidakadilan gender, masalah ya ekonomi, gangguan emosional, gangguan psikologis, dan masih banyak lagi dalam kehidupan ini. Juga di tengah kalangan anak muda di zaman modern ini, banyak sekali kita dengar, tapi juga bukan hanya anak muda tetapi penyalahgunaan narkoba, kekerasan juga dialami, pembulian, pencurian identitas, penipuan online dan lain sebagainya, banyak sekali di sekitar kita. Itulah padang gurun kita. Saya beberapa kali hadir dalam sebuah ibadah, lalu ada doa berantai. Lalu saya memilih anak-anak yang saya temani dalam doa berantai, lalu kami curhat-curhatan. Anak yang masih di SD dan di SMP. Apa yang mereka bilang? Mereka dibully temannya. Mereka tidak diperduli di rumah. Mama papa hanya tanya sudah bayar uang semester, uang sekolah dan lain sebagainya. Tidak ditanya apa pergumulannya di sekolah. Sekian lama ia pikul beban berat itu. Itulah yang harus kita ratakan, itu yang harus kita sentuh. Itulah yang sedang kita persiapkan dalam kehidupan ini. Secara pribadi dalam keluarga kita, dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan, adakah kita saling
memperdulikan satu dengan yang lain. Terjadi duka cita di kelompok satu atau di kelompok lain, kita bilang ayo Josia kelompok satu. Dan begitu pula di kelompok lain mengatakan orang sakit di kelompok 7, urusannya majelis kelompok 7, orang di kelompok 7, keluarga di kelompok 7, keluarganya dan sebagainya. Ini semua yang mesti kita ratakan dalam kehidupan kita. Bukit-bukit yang begitu tinggi. Nah, pada kita malam merayakan Natal teh begitu heboh, kita persiapkan segala sesuatunya. Lampu Natal berkelap-kelip, pohon Natal begitu indah cantik kelihatan. Jangan sampai hanya di luar saja, di dalam hati gundah gulana. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, biarlah mari dalam kehidupan ini kita terus menghayati, merefleksikan apa arti Advent di tengah kehidupan kita. Kepada siapakah hidup kita merujuk? Apakah yang mesti kita lakukan dalam mendatangkan shalom di sekeliling kita? Sudahkah kita mengalami pemulihan? Sudahkah kita siap sedia? Atau masih adakah lembah yang harus ditutup? Masih adakah gunung dan bukit yang harus diratakan? Mari kita bertobat. Kita kembali ke jalan yang seharusnya. Jalan yang Tuhan mau. Jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan menjadi utama dalam seluruh totalitas kita dari hari ke hari. Roh Kudus menuntun kita, menyertai kita, dan kiranya kuasa firman-Nya senantiasa menuntun kita sehingga benar-benar di dalam kehidupan kita siap sedia menantikan Tuhan dari hari ke hari, dan namanya saja kita puji dan kita muliakan. Haleluya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Kita kembali menghayati dan merenungkan sejauh mana pertobatan dan sejauh mana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah dalam menjalani hari-hari kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang penuh kasih setia dan rahmat, menuntun perjalanan kehidupan kami hingga saat ini berada di Advent yang kedua. Kami terus menyerahkan diri kepada Allah. Seluruh keadaan silih berganti di tengah kehidupan kami.
Begitu banyak sesama kami yang mengalami penderitaan mental, penderitaan fisik, seperti yang dialami oleh beberapa kekasih kami. Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Yohardi Tangkeliku, Bapak Eliasar, Ibu Esron Sumbung, Ibu Nelly Rido, Ibu Paulina Sanda, Bapak YM Sarira, Bapak Anwar Sanusi, anak Dedek Novit Senolinggi, Bapak Ibu Ruben Kendek, Bapak Sukallo, Bapak Alosius Honame, Ibu Diaken Dinastin Pakita, Bapak Saron, Bapak Martin Ruru Sanang, Ibu Maria Sareang, Ibu Marta Toding, Hosea, anak kekasih Apen, Ibu Magdalena Dalima, anak Andi Rantin, dan mungkin masih ada yang lain yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dan pulihkan mereka di tempat masing-masing. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan beri topangan, kekuatan dan pengharapan. Juga yang mengalami sukacita, kebahagiaan karena pertambahan umur pada jalan kehidupannya, juga yang mungkin berulang tahun perkawinan. Sempurnakan kebahagiaan dan sukacita kami dalam mengalami anugerah dan berkat-Mu. Kami berdoa bagi setiap usaha, rencana, pekerjaan segenap anggota jemaat. Tuhan memberkati, karena kami percaya bahwa jerih payah kami, perjuangan kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pelayanan dalam jemaat sepanjang minggu ini Tuhan berkenan, sehingga semuanya dapat ditata dengan baik, semata tujuannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk rencana pemberkatan perkawinan Saudari Nofrika dihubungin dengan Saudara Restu Destin pada tanggal 16 Desember. Juga Saudari Shirley Suprapto dengan Saudari Simpson Masarang. Ke dalam tangan kasih-Mu kami bawa rencana yang indah bagi kedua pasangan calon suami istri. Tuhan memberkati segala persiapan mereka dan pada waktunya boleh terselenggara dengan baik karena pertolongan-Mu. Untuk keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Patra Kareba, keluarga almarhumah Frederika Panggua, keluarga almarhum Yusuf Suling, keluarga almarhumah Alpitiah Marimba. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh keberadaan hidup keluarga yang ditinggalkan. Mereka tetap kokoh dan kuat mengalami topangan Allah dan kekuatan serta penghiburan daripada-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, kiranya mereka bertumbuh sehat oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, juga bertumbuh dalam iman, dan dalam pendidikan mereka kami letakkan seluruh harapan, doa, dan kerinduan kami untuk masa depan anak-anak kami. Kelak nanti menggapai harapan dan cita-cita masa depan mereka. Saat ini kami akan melaksanakan pemilihan kawan sekerjamu, penatua dan diaken. Kami percaya kuasa Roh Kudus menuntun jemaat Tuhan untuk menyatakan pilihan bagi kawan sekerjamu yang akan mengangkat pelayanan tahun depan 2024 sampai 2027.
dalam satu periode kemajelisan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah di mana kami berada, para wakil rakyat dari pusat hingga ke daerah, semua aparat keamanan, semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu, untuk menciptakan suasana yang kondusif di negeri ini, di tengah persiapan menghadapi pesta demokrasi tahun depan. Pertikaian antar bangsa, Engkau luluhkan hati mereka untuk merindukan kedamaian. Peliharakan dan tuntun kehidupan kami lebih jauh, terlebih dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam berbagai tantangan yang kami hadapi. Kami percaya hanya dengan mengandalkan kuasa dan tuntunan Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami hikmat dan kemampuan menata kehidupan ini. Kami dimampukan untuk menjalaninya. Dan kami percaya bahwa oleh pimpinan dan penyertaan-Mu kami dimungkinkan menjalani kehidupan ini. Demi Kristus Yesus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan paduan suara kelompok 1 memuji Tuhan dengan judul lagu Haleluya Yesus telah datang. Disilahkan.
Shalom, selamat malam, sidang jemaat kekasih Tuhan. Kita sesaat lagi akan memilih penatua dan diaken jemaat Rantepao sebagai bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai anggota jemaat, sebagai warga gereja, secara khusus jemaat Rantepao. Jadi yang akan memilih penatua dan diaken adalah baptis dewasa dan anggota jemaat yang sudah disidi. Bapak Ibu, ada kartu panggilan yang dibagi oleh majelis beberapa waktu yang lalu. Itu akan ditukarkan dengan kertas suara. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik yang sudah dibaptis dan sudah disidi, itu juga akan diberikan formulir. Jadi tinggal angkat tangan. Sistem pemilihannya itu dicoplos, dilingkar atau dicotreng. Kalau misalnya ada yang perlu diganti atau katakanlah berubah pikiran, di tanda ini saja, sama dengan sampai jelas siapa tolek. Iya, sudah biasa kita lakukan. Jadi disilakan panitia untuk membagi. Jadi nanti saya akan arahkan per kelompok. Ya, bagi me. Bagi semua. Adik yang ini yang pegang slide kelompok 1 dulu. Karena kita mulai dari kelompok 1 dulu, saya akan arahkan. Katakanlah kelompok 1 5 menit, kelompok 2 5 menit, dan seterusnya, supaya teratur. Dicontreng atau dilingkari. Tapi tunggu dulu. Slide supaya menampilkan calon penatua dan calon diaken kelompok 1. Kelompok 1 saja dulu, untuk membantu warga jemaat dalam menentukan pilihan untuk penatua dan diaken. Perhatikan fotonya dulu. Kita akan mulai dari kelompok 1 nanti. Iya. Angkat tangan yang ini. Bapak Ibu yang tidak ada surat panggilannya diangkat tangan atau yang lupa bawa. Polpen, mana panitia? Di depan. Sudah terbagi semua kah? Sudah dapat semua? Jadi yang lembaran foto itu cuman untuk membantu kita, siapa tahu kita tidak kenal namanya. Dan bisa juga lihat di slide. Kalau sudah terbagi semua. Ya, kita mulai dari kelompok 1.
Jadi dari 15 calon penatua kita akan memilih 9 orang penatua. Kemudian dari 13 calon diaken kita akan memilih 9 orang diaken. Kelompok 1 dulu. Tidak perlu dibuka dulu kelompok 2. Kita kasih waktu 5 menit kira-kira. Iya, Bapak Ibu fokus saja di kelompok 1 dulu. Perhatikan baik-baik, mungkin kita sudah kenal orangnya. Kalau belum tahu namanya, ada fotonya. Dicocokkan nanti di lembaran jawabannya itu. Jadi kelompok 1 penatua 9 orang. Kalau pilih lebih dari 9 orang itu pilihan Bapak Ibu akan batal. Jadi dilingkari atau dicontreng 9 orang penatua, kemudian diaken juga 9 orang. Jangan pilih lebih dari 9 orang untuk penatua dan jangan lebih dari 9 orang calon diaken. Kalau lebih suara pilihan Bapak Ibu akan batal. Ya, kita kira-kira 2 menit lagi untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah. Kita pindah ke kelompok 2. Oh belum, ya. Masih ada 1,5 menit untuk kelompok 1. Supaya sama-sama semua nanti selesai. Ya, fokus di kelompok 1 dulu. Bagaimana sudah? Untuk kelompok 1? Ya, buka lembaran berikutnya. Kita masuk untuk calon penatua dan diaken untuk di kelompok 2. Jadi dari 10 orang calon penatua yang akan dipilih 7 orang untuk penatua. Kemudian untuk diaken dari 11 calon itu akan dipilih orang 6 diaken. Slide pindahkan ke kelompok 2. Bapak Ibu juga bisa memperhatikan slide. Waktunya 5 menit juga. Dilingkari atau dicontreng. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk calon penatua kelompok 2 7 orang dari 10 calon. Kemudian calon diaken dari 11 calon akan dipilih 6 orang. Iya, jangan contreng foto ya. Foto itu cuman untuk membantu. Oh iya. Iya. Ya Naden kalau misalnya ada kertas suara yang sudah tercontreng,
bukan Bapak Ibu yang contreng, kembalikan ke panitia. Tapi saya kira tak syara lek. Ya, waktu kelompok 2 menit lagi. Ya, fokus di kelompok 2 dulu. Bagaimana kelompok 2 sudah? Masih ada yang belum? Kelompok 2? Sudah. Kita buka lembaran baru. Masuk di calon penatua dan diaken kelompok 3. Jadi dari 11 calon penatua yang akan dipilih 8 orang. Tidak boleh pilih lebih dari 8 orang. Kemudian calon diaken dari 13 calon diaken yang akan dipilih 7 orang. Silakan Bapak Ibu memilih calon majelis yang akan dipilih dan diaken. Waktunya juga 5 menit. Fokus di kelompok 3 dulu. Iya, jadi yang dipilih itu mulai dari majelis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 7. Kelompok 3, 1 menit lagi. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan kembali untuk kelompok 3 dari 11 calon penatua yang akan dipilih penatua adalah 8 orang. Kemudian diaken dari 13 calon yang akan dipilih menjadi diaken 7 orang. Bagaimana kelompok 3 sudah selesai? Sudah untuk pemilihan calon penatua dan diaken kelompok 3. Kita buka lembaran baru lagi. Masuk di calon penatua dan diaken kelompok 4. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Untuk calon penatua kelompok 4 dari 11 calon penatua yang akan dipilih 7 orang. Kemudian dari 8 calon diaken akan dipilih diaken 7 orang. Silakan Bapak Ibu memilih calon penatua dan diaken kita. Waktunya 5 menit juga. Bapak Ibu kalau tidak kenal orangnya bisa lihat di slide atau
ada lembaran foto yang dibagi, bisa perhatikan juga. Kelompok 4, 1,5 menit lagi. Ya, bagaimana kelompok 4 sudah selesai? Halo Bapak Ibu, kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kita buka lembaran baru. Lembaran berikutnya kelompok 5. Dari 12 calon penatua yang akan dipilih menjadi penatua adalah 9 orang. Kemudian dari 14 calon diaken yang akan dipilih 9 orang. Bapak Ibu jangan pilih lebih dari 9 orang penatua dan jangan lebih memilih 9 orang dari calon diaken di kelompok 5. Silakan Bapak Ibu, waktunya 5 menit. Kelompok 5. Iya, 3 menit lagi. Enggak. Iya. Jadi perhatikan meloi data mape Pak Domei atau mape Pak Jongomai, tapi betul-betul lihat orangnya karena yang akan kita pilih adalah penatua dan diaken yang akan menjadi teman sekerja Allah dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kita semua. Ya, kelompok 5 1,5 menit lagi. Pelan-pelan saja. Setengah menit lagi. Bagaimana kelompok 5 sudah selesai? Belum? Ya silakan. Pelan-pelan saja. Kita tambah waktunya 1 menit lagi. Bagaimana kelompok 5 sudah? Sudah ya?
Kita pindah ke kelompok 6, buka lembaran berikutnya. Jadi untuk kelompok 6 calon penatua ada 9 orang yang akan kita pilih 6 orang. Jadi kalau memilih lebih dari 6 orang, pilihan Bapak Ibu akan batal. Jadi usahakan cuman memilih 6 orang untuk penatua. Dan dari 8 orang calon diaken yang akan dipilih menjadi diaken adalah 6 orang. Silakan dipilih mulai dari sekarang. Waktunya sahabat sidok-sidok syarti 4 menit kira-kira. Bagaimana kelompok 6? Kita tambah lagi 1 menit. Kelompok 6. Bagaimana, sudah selesai ya untuk oh ya. Kita buka lembaran baru kelompok 7. Ya, kelompok 7 ini karena banyak, kita kasih waktu 6 menit. Dari 19 calon penatua untuk kelompok 7 yang akan dipilih menjadi penatua adalah 10 orang. Jadi Bapak Ibu jangan memilih lebih dari 10 orang. Dari 20 calon diaken yang akan dipilih menjadi diaken adalah 10 orang. Silakan Bapak Ibu memilih calon penatua kita dan calon diaken kita. Perhatikan baik-baik. Ya, karena yang akan kita pilih adalah penatua dan diaken yang akan menjadi rekan sekerja Allah dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kita semua. Jadi pilih yang menurut Bapak Ibu layak untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ya, yang sudah selesai bisa angkat tangannya, nanti panitia mengumpulnya. Waktunya lagi 3 menit, pelan-pelan saja. Iya. Tidak perlu terburu-buru. Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu yang mau mengambil yang lembaran foto untuk lebih mengetahui majelis penatua dan diakennya sudah bisa dibawa pulang. Ya, bawa pulang itu lembaran fotonya. Mimi tempel lang kamera mi, jangan buang di jalan. Pulpennya juga tidak apa-apa bawa pulang kalau diperlukan. Iya.
Enggak apa-apa. Iya, cek misalnya ada Bapak Ibu yang ada kelompok yang dilewatkan tadi bisa dilengkapi. Iya. Kalau ada Bapak anak-anak kita yang memerlukan pulpen mau bawa pulang tidak apa-apa. Iya, lembaran fotonya tidak apa-apa dibawa pulang. Asal jangan dipakai mak bungku. Di belakang ada, di belakang. Iya. Bapak Ibu yang sudah selesai angkat tangannya supaya panitia menjemput. Makan nasi mau? Oh ya, sudah semua di belakang. Sudah ya, bagian luar sudah semua. Sudah selesai semua? Iya, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, atas partisipasi kita mengambil bagian dalam tanggung jawab kita sebagai warga gereja dan warga jemaat, atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih. Semoga pilihan kita dan apa yang kita lakukan pada saat ini boleh diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati, selamat melanjutkan ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat yang keempat. Mohon jemaat berdiri. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kasih Tuhan mengiringi. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah dalam pertobatan yang melahirkan kesetiaan. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah yang akan memberikan berkat dan perlindungan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku adalah nyanyian syukur untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwa